Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, kali ini selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan kami pada hari ini berada di lokasi yang dikeramatkan oleh masyarakat Desa Sidodadi. Tepatnya ada di Desa Mbrubus, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Nah, inilah tempatnya pemirsa, sudah dibangun bagus oleh masyarakat, ya, dikasih cungkup, ya, dikasih cungkup sebagai peneduh, atap peneduh dari makam yang dikeramatkan di lokasi ini. Dan perlu diketahui pemirsa bahwasanya makam yang ada di sini diberi nama atau ditengarai yang bersemayam di lokasi ini adalah Mbah Asad, ya, dan Mbah Ismi. Dan banyak juga di sini ada tempat mandi, tempat macam-macam ya ini. Nah, ini tempat mandinya bagus sekali, dan ini tempatnya yang tampak dari depan, ya, dengan lantai ubin yang cukup lumayan bersih, putih, ya. Dan bangunannya juga baru. Nah, dan di sekeliling bangunan ini pemirsa ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar, pohon-pohon mahoni yang besar, ya, yang besar. Dan Mbah Asad dan Mbah Asmi ini adalah merupakan sepasang suami istri, ya, yang singgah di Desa Mbrubus ini. Dan perlu diketahui bahwasanya Mbah Asad ini sebagian cerita ada berasal dari dusun Bamban, ya. Dusun Bambannya ada di sebelah utaranya ini, ya. Utaranya ini, utara jauh sana. Nah, itu ada dusun Bamban pemirsa. Dusun Bamban, di situ ada tempat yang dikeramatkan juga oleh masyarakat, namanya Sumberan Bamban. Atau dulu Sumberan Bamban ini dihuni oleh seorang tokoh yang sakti mandraguna, perempuan cantik jelita dan kaya raya. Selain cantik jelita, kaya raya, si perempuan ini bernama Dewi Sri Sulasi. Dan Dewi Sri Sulasi yang ada di Bamban tersebut pemirsa mempunyai utusan atau mempunyai teman lah, ya, mempunyai teman berupa seekor ular besar yang kala itu merupakan merupakan teman hidupnya, ya, dari Mbah Dewi Sri Sulasi tersebut. Kala itu juga Mbah Asad lah, ya. Nah ini Mbah Asad lah. Mbah Asad dan Mbah Asmi ini merupakan murid kesayangan dari penguasa yang ada di Bamban, yaitu Mbah Dewi Sri Sulasi. Dan Mbah Asad dan Mbah Ismi ini ditugaskan oleh beliaunya untuk tinggal di Desa Soto ini, tepatnya ada di Dusun Mbrubus. Dan kala itu pemirsa, Dusun Mbrubus ini adalah merupakan dusun yang dengan cikal bakal atau asal usul bahwasanya
ketika Mbah Asad dan Mbah Ismi ini setelah berguru atau mengabdi kepada Dewi Sri Sulasi yang ada di Mbamban atau mbah-mbahannya, orang Soto Sidodadi ini mbah-mbahannya atau orang Mbamban, Dewi Sri Sulasi ini memerintahkan kepada Mbah Asad dan Mbah Asmi ya, untuk tinggal di salah satu tempat, di mana tempat itu ya sesuai yang diperintahkan oleh beliaunya, bahwasanya disuruh Mbah Asad dan Mbah Asmi ini disuruh mengikuti gerak jalannya atau langkahnya dari ular piaraan dari Mbah Dewi Sri Sulasi ini. Nah, ketika itu sang ular pun menerobos bumi ya, menerobos bumi dan akhirnya sampailah di sini dan keluarlah di sini dan menerobos bumi keluar di tempat inilah. Akhirnya tempat ini dinamakan Berubus. Karena apa? Karena ular piaraan dari Dewi Sri Sulasi tersebut menerobos bumi ya, atau ya menembus bumi lah ya, dengan keadaan berubus atau berubus dan keluarnya di tempat ini. Dan akhirnya Mbah Asad dan Mbah Asmi ini bertempat tinggal di Berubus ini sesuai perintah dari sang guru, yaitu Mbah Dewi Sri Sulasi yang ada di Mbamban di utara sana. Utara sana itu Mbamban itu di sana itu. Dan saat itu pula pemirsa, ketika Mbah Asad dan Mbah Asmi bertempat tinggal di sini, maka Mbah Asad dan Mbah Asmi pun juga sebagai sesepuh ya, yang dituakan, yang dihormati, yang dikagumi oleh masyarakat, karena Mbah Asad dan Mbah Asmi ini merupakan tokoh yang sangat sakti mandraguna, berwibawa, suka menolong kepada sesama. Juga Mbah Asad dan Mbah Asmi ini selalu ya menanggapi keluh kesah dari masyarakat tersebut dengan sukacitanya. Nah, inilah pemirsa makam dari Mbah Asad dan Mbah Asmi. Nah, ini makamnya dari Mbah Asadnya ini, yang ada pohon besarnya ini ya, sebagai apa ini, tetenger atau sebagai tanda bahwa pohon mahoni yang besar ini adalah merupakan tanda bahwasanya Mbah Asad bersemayam di sini. Begitu juga yang ada di sebelah selatannya ini adalah Mbah Asmi. Dan Mbah Asmi ini juga ada tetenger atau tandanya bahwasanya makam Mbah Asmi ini ditengarai dengan tumbuhnya pohon jambu air. Nah, inilah pemirsa ini Mbah Asad dan Mbah Asmi bertempat tinggal di sini. Dan ini pun juga diberi apa ini, tempat air lah, tempat air ya, tempat air untuk keperluan masyarakat apabila di lokasi ini dimangani atau disedekahi. Jadi setiap tahunnya juga ada sedekah bumi, ada manganan di sini, dan tempat airnya adalah di dekat makam Mbah Asmi ini. Nah, inilah Mbah Asmi bersemayam di sini, dan makam Mbah Asmi ini berada di bawah dari makam Mbah Asad ini ya. Dan Mbah Asmi dan Mbah Asad ini pemirsa dikeramatkan oleh masyarakat ya, karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian gaib yang sangat tidak masuk akal berada di lokasi ini ya. Karena apa? Karena di waktu masih hidupnya
Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini merupakan suatu tokoh memang yang sakti mandraguna, ya, tokoh yang sangat berwibawa sekali di lingkungan sini, dermawan, suka menolong kepada sesama, juga murah hati, dan ya, lain sebagainya lah, dan lain sebagainya. Ini ada jeruji kayunya ya, terbuat dari kayu mahoni ya. Ini kelihatannya baru karena masyarakat barusan membangun, kelihatannya baru pemirsa, kelihatannya baru. Dan di sisi kanan kiri ini pemirsa banyak tumbuh-tumbuhan, yaitu juga berupa pohon mahoni yang besar, ada jati juga, pohon mahoni. Nah, ada juga tempat wudhu, ya, tempat air untuk berwudhu di sini juga disediakan oleh masyarakat. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, apabila pemirsa Kembang Taman Group hendak berziarah di makamnya Mbah Asmi dan makam Mbah As'ad yang ada di Dusun Berubus, Desa Sidodadi ini, kami persilahkan ya. Tepatnya ada di Jalan Raya ini, di sebelah utara atau sebelah selatan lah ya, sebelah selatannya Jalan Raya Jatirogo Bojonegoro. Dari arah Jatirogo Bojonegoro, posisi Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini berada di selatan Jalan Raya. Dan di sisi lain pemirsa, di depan Mbah As'ad ini juga ada jalan kampung ya, menuju desa, namanya Desa Sidodadi. Nah, inilah yang namanya Desa Berubus, karena Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini ya, Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini adalah merupakan tokoh yang sangat diagung-agungkan, tokoh yang dihormati oleh masyarakat ya. Sehingga Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini waktu masih sugeng atau masih hidupnya bertempat tinggal di sini, dan akhirnya beliaunya berdua pun juga dimakamkan di sini. Dan makam ini terlihat agak sedikit sadu pemirsa, dengan pemandangan hijaunya pohon-pohon jagung yang ada di kanan kiri ini dari persawahan masyarakat, tempatnya ada di tengah-tengah persawahan pemirsa. Dari pohon-pohon jagung ini menambah sahdunya suasana di lokasi makam Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini. Angin semilir, cukup sejuk sekali, cukup segar ya, sehingga para peziarah yang datang ke sini merasa nyaman, dan mudah-mudahan apa yang dikeramatkan atau apa yang dihormati oleh masyarakat sebagai tanda bahwasanya ini adalah penghormatan kepada Mbah As'ad dan Mbah Asmi sebagai pelaku sejarah di Desa Sidodadi ini ya. Mudah-mudahan masyarakat Sidodadi ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, seger kewarasan, tanpa ada halangan, murah rezeki dan barokah, dan semuanya itu karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekali lagi pemirsa, makam Mbah Asmi dan begitu juga makam Mbah As'ad ini ya, ini ada tumpuan bebatuan ya, berupa tumpuan bebatuan. Demikian, tumpuan bebatuan. Dari tumpuk-tumpuk bebatuan di kanan kiri. Nah, inilah sebagai tanda bahwasanya Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini bersemayam di Desa Berubus, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Ini juga ada sisa air minum ya, dari masyarakat yang datang di sini. Air minum juga ada ini. Dan di sisi lain depan ini ada pundung juga, tanah yang menggunduk.
dan penerangan lampu jalan raya pun juga sudah disiapkan oleh warga ya. Jadi sangat diperhatikan sekali oleh warga masyarakat sekitar demi menghormati Mbah As'ad dan Mbah Asmi. Karena Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini ya kadangkala juga memberi tengara kepada masyarakat bahwasanya tadi di depan sudah kami sebutkan adanya kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang tidak masuk akal ya, kejadian-kejadian yang ya di luar nalar manusia lah, kadang-kadang muncul dari sini, inilah ya. Mudah-mudahan dengan budaya atau situs budaya yang ada di desa ini ya bisa menambah kancah ya, cerita dari desa ke desa ya. Jadi memang setiap desa mestinya ada ceritanya masing-masing, juga di Merebus ini termasuk di Merebus ini ya. Sekali lagi bahwasanya kejadian desa Merebus ini adalah merupakan suatu perjalanan dari Mbah As'ad dan Mbah Asmi selaku murid dari Dewi Sri Sulasi yang ada di Mbamban ya. Yang dimana Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini diperintahkan oleh Dewi Sri Sulasi ini untuk tinggal di salah satu tempat sesuai ya, sesuai dengan ular piaraan dari Dewi Sri Sulasi ini keluar ya. Maka dari Mbamban sana ya, dari Mbamban sana akan ada istilah, akan ada tengara bahwasanya sang ular ini akan menerobos ke bumi, masuk ke bumi, berjalan di atas bumi, di dalam bumi lah, di perut bumi ya. Nah disitulah Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini mengikuti jejak dari ular yang piaraan dari sang Dewi Sri Sulasi itu. Setelah masuk ke bumi, akhirnya ular tersebut berubus atau muncullah di sini, muncullah di tempat ini. Maka akhirnya Mbah As'ad dan Mbah Sulasi, Mbah Asmi ini ya, Mbah Asmi ini akhirnya bertempat tinggal di sini sebagai pemangku wilayah dusun Merebus ini atau orang yang dituakan di dusun Merebus ini. Karena sekali lagi, karena Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini adalah merupakan suatu tokoh yang sakti mandraguna, berbudi bawa leksono, baik budi pekertinya, suka menolong, suka berderma kepada masyarakat sekitar ya, suka memberi pertolongan dan lain sebagainya ya. Akhirnya Mbah As'ad dan Mbah Asmi ini diberi artinya apa? Diberi kekuasaan, dan begitu juga masyarakat akhirnya mengeluhkan sebagai tokoh yang ada di dusun Merebus ini. Merebus karena adanya ular yang berjalan di bawah bumi ya, akhirnya menerobos bumi dan muncullah di sini. Itulah Merebus. Cikal bakal dari desa Merebus ini tidak lepas dari cerita Mbah As'ad dan Mbah Asmi yang bersemayam di tempat ini. Inilah lokasinya sekali lagi. Ada hijau-hijau daun. Nah, di sana itu ada kendaraan, itu Jalan Raya Jatirogo Bojonegoro ya. Dan di sebelah sisi selatannya inilah di selatannya ya. Di selatannya ada petilasan atau keramat atau punden lah demikian. Punden yang diberi nama Mbah As'ad dan Mbah Asmi di sini merupakan suatu
sepasang suami istri, yang tinggal di sini dan sampai akhir hayatnya pun juga disemayamkan di sini juga oleh masyarakat. Oke pemirsa, sekian, terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan dari kami Kembang Setaman Group mohon dimaaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi Kembang Setaman Group mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirnya billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.